Baru-baru ini dua alumni HMI bikin gaduh dan resah warga NU. Dua alumni HMI tersebut, tak lain tak bukan ialah Yahya Kholil Stakuf atau dikenal dengan Gus Yahya dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang keduanya saat ini tengah menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris PBNU. Dalam sebuah tayangan podcast The Authority yang dipandu oleh Budi dan Ari, Ulil Absar Abdallah sebagai narasumber menjelaskan bahwa dua puncak pimpinan PBNU dikuasai oleh alumni HMI. Gus Yahya dan Gus Ipul disebutkan merupakan alumni HMI. Perlu diketahui HMI merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam, suatu organisasi yang lahir di Jogja pada tahun 1947. Tokoh-tokoh HMI yang pernah ramai menghiasi media massa diantaranya Amin Rais, Anas Urbaningrum, hingga yang pada era ini seperti Bahlil Lahadalia. Lalu bagaimana proses kegaduhan yang ditimbulkan oleh dua alumni HMI ini terjadi? Konon polemik yang membuat gusar warga NU itu bermula karena adanya perpecahan dan perbedaan pandangan antara Gus Yahya dan Gus Ipul. Sehingga berlanjut dengan munculnya Risalah Syuriah PBNU yang meminta Ketua Umum PBNU Gus Yahya untuk mundur. Risalah yang beredar menyebut beberapa alasan, mulai dari polemik undangan narasumber yang dianggap pro-Zionis hingga dugaan masalah tata kelola. Namun Gus Yahya menegaskan ia belum pernah menerima surat resmi itu. Ia juga menyebut dokumen yang beredar tidak sesuai standar dan belum dapat dianggap keputusan organisasi. Di sisi lain, Gus Ipul memilih menenangkan suasana. Ia meminta semua pihak bersabar dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme syuriah PBNU, khususnya keputusan Rais Am sebagai pemegang otoritas tertinggi. Di tengah dinamika ini, muncul pula dorongan dari sejumlah tokoh NU agar muktamar dipercepat sebagai langkah menenangkan keadaan dan menjaga soliditas organisasi. Menurut laporan Tempo, manuver pemakzulan ini terjadi menjelang muktamar PBNU berikutnya, yang menimbulkan spekulasi bahwa ini lebih dari sekadar kritik internal, bisa jadi ada perhitungan politik di baliknya. Beberapa pihak menilai bahwa adanya perbedaan visi dan kepemimpinan turut memicu ketegangan. Bagaimanakah tanggapan para ulama NU? Dalam pertemuan alim ulama PBNU, sejumlah kiai menegaskan bahwa tidak ada pemakzulan. Khatib Am PBNU, Ahmad Said Asrori, menyatakan bahwa seluruh pengurus harian PBNU, termasuk ketua umum, harus menyelesaikan masa jabatan hingga muktamar berikutnya. Dia juga mengingatkan bahwa untuk mengganti kepengurusan, forum yang sah adalah muktamar, bukan rapat harian syuriah. Salah satu poin krusial dalam konflik ini adalah aturan internal PBNU. Menurut Khatib Am Asrori, ADART PBNU dan peraturan perkumpulan sudah mengatur mekanisme pergantian pengurus. Karena itu, keputusan yang diambil melalui rapat harian syuriah dinilai tidak cukup untuk memakzulkan ketua umum. Gus Yahya juga menegaskan bahwa amanah yang dia pegang berasal dari muktamar, sehingga harus dihormati sampai akhir masa jabatannya. Dari sudut pandang syuriah, mereka menilai tindakan Gus Yahya, terutama undangan tokoh yang dikaitkan dengan Zionisme, adalah pelanggaran terhadap nilai asas NU. Sementara itu, Gus Yahya mempertanyakan penyusunan narasi pemakzulan yang menurutnya tidak memberi ruang bagi penjelasan atau klarifikasi terbuka. Ia menyebut upaya pemecatannya sebagai manipulasi posisi syuriah yang dilakukan dengan cara sepihak. Konflik ini membawa implikasi serius bagi tubuh NU,
Jika pemakzulan terus ditekan, reputasi organisasi bisa terganggu. Tempo menyebut bahwa isu pemakzulan ini bisa mempengaruhi persiapan menuju Muktamar PBNU berikutnya. Para pengurus wilayah dan ulama tampak mendesak agar dialog dan islah dilakukan, alih-alih konflik mengambil alih. Bagi NU, menjaga legitimasi struktural penting agar stabilitas organisasi tetap terjaga menuju Muktamar dan seterusnya. Intinya, upaya pemakzulan Gus Yahya mencuat dengan berbagai dasar, dari isu ideologis, tata kelola keuangan, hingga perasaan legitimasi. Namun, di pihak lain, ada kekuatan besar dari para ulama dan kiai yang menolak langkah tersebut dan menegaskan bahwa perubahan struktur hanya bisa dilakukan melalui muktamar. Pertarungan ini bukan sekadar soal individu, tetapi soal prinsip dasar organisasi NU dan bagaimana ormas besar ini menegakkan aturan internalnya. Terima kasih telah menyimak analisis kami berdasarkan laporan Tempo. Jika kamu ingin tetap mengikuti perkembangan konflik PBNU ini, jangan lupa subscribe, berikan like, dan tulis komentar pendapatmu.